She was never there for you. Fucking die, you fucker! Dua pemuda yang kecanduan teori konspirasi menculik seorang CEO wanita yang sangat berpengaruh dari sebuah perusahaan besar. Mereka melakukan ini karena yakin sepenuhnya bahwa sang CEO adalah alien yang bermaksud menghancurkan. We could agree on your genus and avoid a painful test, but you forced my hand. Dan inilah cerita film Bugonia. Film dibuka dengan narasi obsesif dari Teddy Gatz, seorang pria yang meyakini dirinya telah memecahkan rahasia gelap tentang kerusakan masyarakat dan pemerintahan. Di tengah kegiatan beternak lebah bersama sepupunya yang memiliki keterbelakangan mental, Don, Teddy mencekoki sepupunya itu dengan teori konspirasi. Teddy meyakinkan Don bahwa mereka memiliki misi suci untuk menyelamatkan dunia. Meskipun Don terlihat ragu dan cemas, dominasi Teddy membuatnya patuh, dan mereka pun pergi membeli perlengkapan untuk melaksanakan rencana gila tersebut layaknya sebuah operasi militer. Target mereka adalah Michelle Fuller, seorang CEO berprofil tinggi dari perusahaan farmasi raksasa bernama Ausolid. Dalam perjalanan pulang kerja, mobil Michelle dihadang. Teddy dan Don melompat keluar dari semak-semak yang mengenakan topeng wajah Jennifer Aniston, berusaha menculiknya. Michelle memberikan perlawanan sengit dan berhasil melarikan diri. Namun Teddy berhasil mengejarnya dan menancapkan jarum suntik ke kakinya, membuat wanita itu pingsan seketika. Michelle dibawa ke rumah terpencil milik Teddy, di mana ia mengalami perlakuan yang aneh dan padat. Kepalanya digunduli habis dan seluruh tubuhnya diolesi krim histamin. Saat sadar, Teddy menjelaskan teori gilanya. Ia yakin Michelle adalah alien dari ras Andromeda yang dikirim untuk menyampaikan umat manusia. Pencukuran dan pengolesan krim itu bertujuan untuk memutus komunikasi telepatinya dengan alien lain dan menekan kekuatan supernya. Teddy melewatkan waktu 3 hari hingga gerhana bulan, saat di mana ia menuntut Michelle membawa ke kapal induk alien. Aided your species in the techno-enslavement and the agro-corporate disintegration of... Motivasi Teddy menghapuskan dendam pribadinya. Kilas balik mengungkap bahwa ibunya, Sandy, adalah pasien yang kini koma akibat uji coba medis yang dilakukan oleh perusahaan Ausolid milik Michelle. Teddy yang bekerja sebagai pegawai gudang di perusahaan yang sama, menyalahkan Michelle atas kondisi ibunya. Sementara itu, Michelle mencoba memanipulasi situasi dengan berpura-pura mengakui tuduhan tersebut, namun Teddy justru semakin bersemangat dengan delusinya. Don, yang berkumpul lewat kamera CCTV, mulai merasa bersalah melihat penderitaan Michelle. Even if it was human, and it's not, it's still evil. Pure corporate... Situasi semakin tegang ketika Sheriff Casey, seorang polisi lokal yang memiliki masa lalu kelam dengan Teddy, tersirat pernah melakukan pengungkapan seksual saat mengasuh Teddy kecil, datang berkunjung. Teddy berusaha memaksanya, namun Casey terus mencoba mengakrabkan diri. Di dalam rumah, penyiksaan terhadap Michelle meningkat. Teddy menyetrumnya dengan alat rakitan. Ketahanan Michelle terhadap rasa sakit justru disalahartikan Teddy sebagai bukti bahwa ia adalah alien berpangkat tinggi. admin. I did not realize... 1 hari sebelum gerhana, Teddy mengizinkan Michelle makan malam bersama mereka di lantai atas. Diskusi tentang hubungan antara alien Andromeda dan kematian populasi pemanasan memanas menjadi membahas tentang kasus Sandy. Emosi Teddy meledak, ia menyerang Michelle, namun wanita itu membalas dengan menusuknya menggunakan garpu. Kekacauan itu terhenti saat Sheriff Casey membuka pintu untuk menyelidiki hilangnya Michelle. Don menyeret Michelle kembali ke ruang bawah tanah dan menodongnya dengan senapan, sementara Teddy menghadapi Casey di lantai atas. Casey, dengan canggung, mencoba meminta maaf atas menyampaikan masa lalu. Di bawah tanah, Michelle berhasil membujuk Don untuk melawan Teddy. Don setuju, namun rasa bersalah dan cintanya pada sepupunya itu terlalu berat untuk ditanggung. Alih-alih membekali Michelle, Don menitipkan pesan cinta untuk Teddy sebelum menaruh laras senapan di bawah dagunya dan menembak kepalanya sendiri hingga hancur.
Mendengar suara tembakan, Teddy di lantai atas bereaksi brutal. Ia melemparkan sarang lebah ke wajah Casey, lalu menghantam kepala polisi itu hingga tergeletak hingga tewas. Teddy berlari ke bawah dan hancur hatinya melihat mayat Don. Memanfaatkan ketakutan Teddy, Michelle berbohong bahwa ada obat penyembuh Andromeda untuk ibunya berupa cairan anti beku. Teddy yang putus asa memacu kendaraannya ke rumah sakit dan menambah cairan racun itu ke dalam infus ibunya, yang kemudian membunuh. Sementara Teddy kabur dari rumah sakit, Michelle membebaskan dirinya menggunakan kunci Don. Ia menjelajahi rumah itu dan menemukan kenyataan mengerikan. Sisa-sisa mayat manusia lain yang sebelumnya diculik dan dibunuh Teddy karena firasatnya sebagai alien. Namun, alih-alih kabur, Michelle menunggu Teddy pulang. Saat Teddy kembali, Michelle mengubah strateginya. Ia dengan tenang mengakui bahwa dia memang benar Ratu Andromeda yang datang ke bumi sejak zaman dinosaurus. Ia mengklaim manusia adalah eksperimen gagal yang mengecewakan dan meminta Teddy membawa ke kantor Ausolith untuk menghubungi kapal induknya. Teddy, listen, I know, you may hate. Keduanya tiba di kantor Michelle di Ausolith. Teddy, yang kini memasang bom rakitan di tubuhnya, diperintahkan masuk ke dalam lemari pakaian Michelle yang disebut sebagai alat transportasi. Michelle mengaktifkan alat tersebut, namun yang terjadi adalah rompi bom Teddy meledak di dalam lemari. Mengangkat itu memenggal kepala Teddy hingga terlempar keluar dan menghantam Michelle hingga pingsan. Michelle terbangun di ambulans, namun ia segera melarikan diri kembali ke kantornya. Ia masuk ke dalam lemari yang hancur itu, dan secara mengejutkan, ia benar-benar berteleportasi ke kapal induk Andromeda. Di sana, ia bergabung dengan kaumnya dan menyimpulkan bahwa bumi tidak layak diselamatkan. Michelle mendekati model hologram bumi yang terbungkus gelembung, lalu memecahkannya dengan jarinya. Tindakan itu memicu penghentian secara instan. Di seluruh dunia, manusia jatuh dan mati seketika. Film berakhir dengan pemandangan sunyi di rumah Teddy, di mana lebah-lebah perlahan kembali ke sarangnya, kini bebas hidup di dunia tanpa manusia. Dan cerita film pun tamat.